Nah, hadirin hafizakumullah, kita sudah mengetahui bahwa Utsman bin Affan ini adalah sahabat yang utama, ya. Ini sudah kita bahas. Dia adalah salah seorang yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW akan masuk surga. Kita tahu bahwa Utsman bin Affan juga bahkan disebut oleh Rasulullah SAW sebagai teman karib, ya, Nabi nanti di surga. Keutamaan lain dari Utsman bin Affan itu adalah bahwa Rasulullah telah menikahkan dua orang putrinya, ya, kepada Utsman bin Affan. Utsman itu dinikahkan dengan putri Rasulullah, Ruqayyah. Kemudian setelah Ruqayyah wafat, dinikahkan dengan putrinya yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Kemudian kita juga ingat dulu ketika membahas sirah nabawiyah, ya, perang Tabuk, Jaisul Usrah dibiayai oleh Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan ini adalah termasuk penulis wahyu. Ketika wahyu diturunkan, penulis wahyu itu adalah diantaranya Utsman bin Affan. Nah, tetapi keutamaan dari Utsman bin Affan ini sama sekali tidak difahami oleh orang-orang, khususnya adalah mereka-mereka yang baru masuk Islam. Ada 3 kota penting pada saat itu, pada masa pemerintahan Utsman bin Affan: Basrah, Kufah, dan Mesir. Nah, para penduduk di 3 kota itu, Basrah, Kufah, dan Mesir ini kebanyakan adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Bahkan jumlah orang-orang muslim yang bisa dikatakan senior, para ulama, ahli hikmah, ya, itu sangat sedikit sekali. Nah, disinilah kemudian kondisi seperti itu dimanfaatkan oleh Abdullah bin Saba, atau sebutan lainnya Ibnu Sauda, untuk melakukan makar, untuk melakukan gerakan terselubung, bagaimana dia menggoncang kekhalifahan Utsman bin Affan. Ibnu Sauda ini atau Abdullah bin Saba ini, dia adalah seorang Yahudi asal Yaman, asal Son'a, ya, Yaman. Nah, dia kemudian pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, Abdullah bin Saba ini berpura-pura masuk Islam. Setelah itu, kemudian dia berkeliling, ya, ke wilayah-wilayah pemerintahan Utsman waktu itu, wilayah Hijaz, Basrah, Kufah, Syam, Mesir, untuk ini melancarkan agendanya. Kita tidak tahu, ya, di dalam sejarah itu tidak dicatat apakah Abdullah bin Saba ini, kalau bahasa sekarang, seorang agen gitu, ataukah memang dia bergerak secara pribadi. Cuman kalau melihat bagaimana gerakannya demikian terorganisir, kalau saya sih curiga, jangan-jangan dia ini seorang agen gitu. Jadi sebetulnya ada sebuah kelompok besar yang kemudian menugaskan gitu, ya, Abdullah bin Saba gitu. Nah, Ibnu Khaldun dia menjelaskan bahwa Ibnu Sauda ini betul-betul melakukan fitnah, ya, meracuni orang-orang pada saat itu untuk Untuk melakukan perlawanan terhadap khalifah. Dia berkeliling menyampaikan berita-berita, ya, berita-berita palsu, hasutan-hasutan. Dan di seluruh wilayah itu yang terpengaruh diantaranya adalah 3 kota tadi: penduduk Basrah, penduduk Kufah, penduduk Mesir. Di wilayah Syam
ya, yang dipimpin oleh Muawiyah, dia tidak mendapatkan sambutan. Gitu. Nah, bahkan kalau di wilayah Mesir, Abdullah bin Sabah ini berhasil meraih pengikut, dan Mesir itu menjadi salah satu bisa dikatakan basis gitu ya, basis pergerakannya, basis pergerakan dari Abdullah bin Sabah ini. Jadi dia ini merekrut para pencuri, ya, preman-preman lah begitu ya kalau zaman sekarang ya, pencuri, perampok, kaum munafik, ya, orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi, yang memang mereka ini punya dendam juga gitu ya kepada umat Islam. Lalu mengajak mereka supaya berpura-pura masuk Islam. Yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabah, di antaranya dia adalah menyebarkan pemahaman-pemahaman yang sesat tentang ajaran Islam. Di antaranya, ya, dalam buku tarikh itu disebutkan kepada orang-orang Mesir, Abdullah bin Sabah itu dia mengatakan seperti ini. Alangkah anehnya orang yang mengatakan bahwa Isa, maksudnya Isa alaihissalam, Nabi Isa akan kembali, ya, akan kembali lagi di akhir zaman, tetapi tidak percaya bahwa Muhammad, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam akan kembali. Lalu dia membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya yang mewajibkan atas melaksanakan hukum-hukum Al-Quran, ya, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali, dan seterusnya. Ini ayat ini disebarkan di tengah-tengah masyarakat untuk menyebutkan ide keyakinan tentang roja'ah, tentang kebangkitan kembali, tetapi di dunia ini. Itu diantaranya, gitu ya. Kemudian dia juga, nah ini mulai menebarkan bibit-bibit, ya, pemahaman Syiah yang kemudian nanti diikuti oleh kaum Syiah, dipercaya oleh kaum Syiah, adalah tentang pengagungan terhadap Ali bin Abi Thalib. Dia berkata, ada ribuan nabi dan setiap nabi mempunyai penerima wasiat. Dan kata dia, adalah Ali, dia penerima wasiat Muhammad. Muhammad adalah penutup para nabi dan Ali adalah penutup para penerima wasiat. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang tidak melaksanakan wasiat Rasulullah, lantas merampas kendali urusan umat ini, maksudnya kekhalifahan. Utsman telah merampasnya tanpa dasar yang dibenarkan. Nah ini, ya, racun-racun pemahaman, racun-racun pemikiran yang ditanamkan kepada orang-orang Mesir. Sekali lagi, yang teracuni pemahaman seperti itu pasti bukan orang-orang yang senior di dalam Islam. Tetapi yang teracuni ini adalah orang-orang yang memang belum paham Islam, belum kenal benar-benar terhadap Utsman bin Affan, keutamaannya. Orang-orang yang sebelumnya dia orang-orang musyrik gitu. Bisa jadi penyembah berhala atau beragama Nasrani, beragama Yahudi atau Majusi gitu. Kalau di wilayah Persia, ya, Basrah dan Kufah gitu. Nah, di dalam Tarikh At-Tabari itu disebutkan nanti dia ini menyebarkan, ya, tuduhan-tuduhan terhadap Utsman bin Affan dan juga para pejabat Utsman bin Affan. Di dalam Tarikh At-Tabari itu disebutkan bahwa dia memprovokasi masyarakat untuk memberontak. Berontaklah kepada penguasa kalian, kepada wali kota kalian, kepada gubernur kalian, ya, lawanlah para pembantu khalifah, tunjukkanlah bahwa kalian selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, agar orang-orang menyukai kalian, mendukung kalian. Ya. Di samping itu seru juga, ajak juga orang lain, ya, untuk mengikuti kalian.